Pernah nggak sih kepikiran apa yang dipelajari di sekolah itu benar-benar cukup buat bekal di kehidupan nyata? Ternyata Kementerian Pendidikan juga mikirin hal yang sama loh, dan jawaban mereka ada dalam sebuah konsep transformatif yang disebut kokurikuler. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa pendidikan yang ada sekarang kadang terasa ada yang kurang. Terus, kita kenalan sama kokurikuler sebagai solusinya. Kita juga akan intip, lulusan seperti apa sih yang diharapkan? Gimana cara sekolah mewujudkannya? Siapa aja yang harus ikut bantu? Dan yang paling penting, kenapa semua ini bisa jadi lompatan besar buat pendidikan kita? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan ini mungkin agak menusuk, tapi penting banget buat kita renungin bareng-bareng. Nah, panduan ini seolah-olah menyuarakan apa yang mungkin kita semua rasakan. Ada gap atau kesenjangan antara nilai di rapot dan kemampuan buat bertahan dan sukses di dunia nyata. Dan dari kesenjangan inilah sebuah pendekatan baru lahir. Dan inilah jawabannya. Panduan ini memperkenalkan sebuah konsep bernama kokurikuler. Anggap saja ini jembatan yang dibangun untuk menyeberangi gap tadi. Jadi, ini definisi resminya. Yang perlu kita garis bawahi di sini, ini tuh bukan sekedar kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler biasa ya. Ini adalah bagian yang menyatu dengan pembelajaran, yang tujuannya menghubungkan teori di kelas dengan praktek di dunia nyata. Nah, ini nih yang menarik. Ada pergeseran cara pandang. Sekolah itu bukan lagi cuma tempat buat ngisi otak dengan informasi, tapi jadi sebuah ekosistem untuk bertumbuh sebagai manusia yang utuh, baik secara pikiran, perasaan, maupun sosial. Kalau tujuannya adalah bertumbuh, pertanyaannya, jadi seperti apa sih sosok yang diharapkan? Panduan ini jelas banget soal itu. Tujuannya adalah membentuk sebuah profil lulusan yang ideal. Dan profilnya ini bukan cuma angan-angan loh. Ada 8 dimensi yang spesifik banget yang jadi target pengembangan setiap siswa lewat pendekatan kokurikuler ini. Oke, 4 dimensi yang pertama ini ibarat fondasinya. Ini mencakup soal nilai-nilai keimanan, kesadaran sebagai warga negara, kemampuan berpikir kritis dan menganalisis, dan pastinya kreativitas. Nah, 4 berikutnya ini fokus ke skill atau keterampilan hidup yang penting banget. Gimana caranya kerja bareng orang lain, jadi pribadi yang mandiri, sadar akan kesehatan, dan tentunya jago berkomunikasi. Lengkap kan? Wah, kedengarannya keren banget ya. Tapi gimana cara sekolah ngelakuin ini semua? Tenang, panduan ini ngasih 3 jalur utama yang bisa dipilih. Kerennya, panduan ini fleksibel. Sekolah bisa pilih jalur pertama, yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Atau jalur kedua, fokus ke pembentukan karakter lewat kebiasaan baik. Atau yang ketiga, ini yang paling seru, sekolah bisa bikin program sendiri yang pas banget sama kondisi dan budaya lokal mereka. Coba kita bayangin ya, untuk jalur pertama, ada proyek Lingkunganku Sehat. Di sini, anak-anak belajar sains sambil meneliti ekosistem, belajar matematika sambil ngumpulin data sampah, dan belajar bahasa Indonesia pas bikin poster kampanye. Semua pelajaran jadi nyambung dan ada gunanya. Kalau jalur kedua, ini soal pembiasaan. Jadi, karakter itu dibentuk lewat tindakan nyata sehari-hari yang konsisten. Misalnya, membiasakan pola makan sehat, ikut kerja bakti di lingkungan sekitar, atau membangun kebiasaan suka membaca. Bukan cuma teori, tapi langsung praktek. Nah, jalur ketiga ini yang nunjukin betapa fleksibelnya sistem ini. Kalau sekolahnya di daerah pesisir, mungkin bisa bikin program tentang kelautan. Kalau di daerah sentra batik, ya bikin kelas membatik. Jadi, pendidikannya relevan banget sama kehidupan siswa sehari-hari. Satu hal yang penting banget ditekankan di sini, sekolah itu nggak bisa jalan sendirian. Untuk bisa sukses, butuh banget sistem pendukung yang solid. Kunci suksesnya ada di sebuah konsep keren yang namanya catur pusat pendidikan. Ini artinya ada 4 pilar utama yang harus kerja bareng, saling mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Bisa kita lihat di sini ya, masing-masing punya peran penting. Sekolah itu tugasnya mendesain pengalaman belajarnya. Keluarga jadi teladan di rumah, masyarakat jadi laboratorium tempat praktek langsung. Dan media ikut menyebarkan inspirasi positif. Kalau salah satu pincang, hasilnya pasti nggak maksimal. Oke, setelah kita lihat semua bagian-bagiannya, coba kita tarik napas dulu dan lihat gambaran besarnya. Ini tuh bukan sekedar program baru loh. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental tentang cara kita memandang pendidikan. Jadi, inti perubahannya tuh di sini.
Kita bergeser dari pendidikan yang fokusnya cuma ke otak, berpusat ke guru, dan penuh konsep, menuju pendidikan yang holistik, melibatkan pikiran, hati, dan raga, berpusat pada siswa, dan yang paling penting, bisa diterapkan di dunia nyata. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang nggak cuma masuk ke otak, tapi juga kena di hati. Belajar yang sadar, punya makna, dan bahkan terasa menyenangkan. Jadi siswa benar-benar terhubung sama apa yang mereka pelajari. Ujung-ujungnya tujuannya yaitu mempersiapkan siswa bukan cuma buat lulus ujian, tapi buat menghadapi kehidupan itu sendiri. Visi besar di balik semua ini terangkum dengan sangat baik dalam kutipan ini, yaitu untuk membentuk generasi yang bukan cuma cerdas, tapi juga sehat, berkarakter, dan yang paling penting, siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua, entah kita guru, orang tua, atau siapapun yang peduli pendidikan. Gimana caranya kita bisa ikut menerapkan prinsip-prinsip ini di lingkungan kita masing-masing untuk benar-benar menghidupkan kembali proses belajar bagi anak-anak kita?